kami boleh berada di tempat ini. Hamba-Mu masih boleh melayani Engkau Tuhan. Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Sebab setiap hembus nafas kami, setiap detak jantung kami, itulah bukti anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bukan hasil rekayasa, bukan hasil pemikiran seorang manusia, bukan hasil keinginan seorang manusia, tapi biar kami boleh mendengarkan bahwa firman itu datang dari Engkau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kami, sehingga kami boleh merasakan tidak percuma, tidak sia-sia kami datang pada malam hari ini, sebab kami boleh merasakan perhatian-Mu besar dalam kehidupan kami, mengikuti setiap langkah hidup kami, dalam setiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, tetapi Engkau nyata dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tidak sedetik pun Engkau membiarkan kami berjalan, tapi penyertaan-Mu menyertai kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap peperangan kami, dalam setiap pergumulan kami, untuk memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Namun di dalam saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh Jahat kuasa kegelapan tidak pernah tinggal diam, selalu mengganggu kami dalam setiap pergumulan kami dalam mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu bersatu hati kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat kuasa kegelapan diusirkan maupun di dalam nama Yesus Kristus harus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu nyata di tengah-tengah kami untuk mengurapi hamba-Mu, untuk memampukan kami menyampaikan firman-Mu. Tapi roh yang sama juga ada di setiap kami untuk membuat kami bisa mendengar firman-Mu, mengerti firman-Mu, mempercayai, meyakini firman-Mu, tetapi juga melakukan dalam praktek hidup kami setiap hari, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang pada malam hari ini dalam ibadah ucapan syukur dari tempat usaha dari keluarga Bulo yang kita tempati malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Allah. Jujur ini adalah kesempatan yang tidak sering saya lakukan dalam pelayanan-pelayanan, tetapi saya selalu mohon Tuhan supaya kalau saya menyampaikan firman-Mu, biar firman-Mu itu datang dari Engkau, teguhkan hati saya untuk menyampaikan sesuatu. Sebab kalau saya hanya menyampaikan menurut keinginan saya, rencana saya, maka apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau firman itu datang dari Tuhan, maka saya sangat percaya firman itulah yang sangat dibutuhkan. Walaupun mungkin orang mengatakan ngomong apa ya, tapi firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan. Saya memberikan contoh pada saat Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, maka firman Tuhan datang bukan lewat seorang hamba Tuhan manusia biasa, tapi hanya oleh seekor ayam. Tapi firman yang disampaikan itu bagi Petrus itulah firman yang mengangkat dia di titik balik pertobatannya, dan dia dipakai oleh Tuhan sampai garis akhir hidupnya. Dan saya percaya semoga setiap kali firman Tuhan itu disampaikan dan datang dari Tuhan, maka itu akan sangat berguna untuk setiap orang yang mendengarkan. Saudara dengar amin? Haleluya. Malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, yaitu di dalam satu ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-30. Kitab Amsal pasal yang ke-30. Saya akan bawa saudara dalam satu pemeriksaan firman Tuhan. Ya, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-100 yang ke-30 ayat yang ke-24, 25, 26 bahkan sampai 28. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing. Saya mempunyai kebiasaan bahwa dalam setiap penyampaian firman Allah, bahwa firman Allah itu jangan sampai lepas dari kitab yang tertulis ya. Firman yang tertulis itu Alkitab, sebab rujukan dari semua firman yang disampaikan seharusnya datang dari Alkitab ya. Sebab Alkitab itu adalah dasar kebenaran kita ya. Kita akan baca kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat 24 sampai 28. Kalau sudah menemukan dalam Alkitab masing-masing, saya akan bacakan demikian ya.
ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ayat yang ke-25, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang sudah ada di istana raja. Ya. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah perkataan-perkataan Agur bin Yake, salah seorang yang menuliskan kitab Amsal. Dan pada penghujung kitab Amsal, dia mengaku sebagai orang yang lebih bodoh daripada orang lain, yang tidak punya pengertian manusia, tidak punya hikmat. Tetapi justru karena dia merasakan bodoh, tidak punya hikmat, maka Tuhan memberikan hikmat surga kepada dia untuk menuliskan hal-hal yang sepertinya biasa, sepertinya hal-hal yang sangat-sangat biasa yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dalam pandangan Agur bin Yake, dia melihat bahwa apa-apa yang terjadi itu bukan hal-hal biasa, tetapi mengandung hikmat yang sangat luar biasa. Sebab hikmat Allah ada di dalamnya untuk memberikan kita petunjuk atau panduan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Ya. Nah, pada ayat ini disebutkan ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ya, kata cekatan itu lebih tepatnya adalah sangat berhikmat. Dan binatang-binatang yang terkecil disebutkan 4 binatang itu dimulaikan dengan semut, di mana Agur bin Yake ingin kita belajar dari hikmat yang ada pada binatang-binatang kecil ini. Yaitu nomor 1, semut. Disebutkan apa itu semut? Binatang yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya pada musim panas. Ya. Hikmat apa yang ada pada semut? Dan semoga kita boleh menangkap hikmat itu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, motivasi dalam kehidupan kita, sehingga kita belajar dari semut. Saya sangat percaya kita akan berhasil dalam hidup kita. Amin. Baik dalam perkara yang jasmani, tetapi terutama perkara yang rohani. Apa hikmat yang ada pada semut? Yaitu kalau kita baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6, Tuhan ajar buat para pemalas. Ya, Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Sudah baca dalam Alkitab masing-masing, saya akan sampaikan demikian. Saya akan bacakan demikian. Ayat yang ke-6 demikian bunyinya: hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lampunya dan jadilah bijak. Biarpun dia tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, hikmat apa yang ada? Yaitu pada ayat yang pasal yang ke-30 ayat yang ke-25 disebutkan semut itu bangsa yang tidak kuat. Ini perkataan halus daripada lemah. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ya, dan ayat mengatakan semut itu sangat rajin dalam segala kelemahannya. Dan 4 binatang ini saya lihat, saya perhatikan, semuanya memang binatang-binatang yang lemah, untuk membuat kita tidak ada alasan untuk kemudian mengatakan saya lemah dan saya tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan katakan belajar dari binatang-binatang ini dengan segala keterbatasannya, dalam segala kelemahannya, namun dia sudah membuat sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh bahkan binatang-binatang yang lebih besar. Dan kalau sudah lihat pada ayat ini, maka semut, pelanduk, belalang, cicak itu binatang-binatang yang ada sejak dahulu, dan dia tidak pernah punah. Melewati zaman ribuan tahun, dia tidak pernah punah. Ada banyak binatang-binatang yang jauh lebih perkasa dari semut, tetapi sekarang mereka tidak ada lagi. Kenapa? Mereka tidak bisa melewati tantangan zaman, mereka tidak bisa melewati tantangan kesulitan, dan mereka binasa. Tetapi semut, walaupun
musim hujan, musim beku, musim apapun juga dia selalu ada, bahkan sampai zaman sekarang kita ini. Bahkan saya sangat percaya karena ini dituliskan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan, ayat mengatakan firman itu apa? Kekal, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau semut itu dituliskan, berarti semut pun akan ada sampai Alkitab ini terakhir ada di bumi ini. Semut itu akan tetap ada. Bayangkan ya, kalau semut itu tidak ada, orang baca Alkitab semut. Misalnya pada zaman berapa nggak ada semut, orang katakan bagaimana itu binatang semut itu seperti apa? Tetapi saya sangat percaya sampai kapanpun, selama masih ada Alkitab ini, semut itu akan tetap ada. Amin. Dia melewati tantangan zaman, dia melewati setiap kesulitan. Kenapa? Sebab dia tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kemampuannya, tapi ada hikmat yang Tuhan berikan. Apa hikmat yang Tuhan berikan? Yaitu semut yang sangat rajin untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat dia. Disebutkan ada waktu kemarau, musim panen. Itu adalah kesempatan bagi dia. Untuk apa? Mengumpulkan makanan pada musim itu. Sebab Alkitab mengatakan akan ada waktunya. Musim itu kemudian tidak seperti musim panen, tidak seperti musim kemarau. Ada karena waktunya. Itu musim di mana orang tidak dapat lagi bekerja. Tetapi pada musim beku itu, musim dingin itu, semut tidak pernah kekurangan makanan. Sebab ada terkumpul, tersimpan, ada begitu banyak makanan. Walaupun mungkin kemarau itu panjang, musim dingin itu panjang, tetapi semut itu sudah mengumpulkan. Di masa ada kesempatan untuk mengumpulkan makanan, dia kumpulkan. Sehingga setiap orang tidak dapat bekerja, semut selalu ada makan di sarangnya. Ya. Nah, siapa yang telah mengadopsi hikmat dari semut itu? Saya akan memberi contoh, yaitu Yusuf. Sudah tahu Yusuf itu siapa, orang? Yusuf anak Yakub. Dia adalah kemudian menjadi ya, kuasa atas seluruh Mesir, dan Tuhan memberikan hikmat itu sampai ya, Firaun mengatakan orang ini orang yang paling berhikmat. Kenapa? Roh Allah ada pada Yusuf ini. Yusuf, saudara semua tahu ya, sampai pun anak-anak sekolah minggu saya percaya tahu. Dia mendapatkan cerita mimpi dari Firaun, dan dia menerjemahkan akan ada 7 tahun apa? Kelimpahan, dan akan ada 7 tahun kelaparan. Dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf? Dalam 7 tahun kelimpahan, dia mengumpulkan makanan seperti semut. Pada masa kemarau, masa panen, dia kumpul. Walaupun mungkin orang mengejek dia, ngapain? Sekarang banyak makanan, ngapain? Makanan harus disimpan, ngapain? Makanan harus dikumpulkan. Tapi dia kumpul terus. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi, nanti pada saat musim dingin, mereka akan kekurangan makanan dan mereka akan mengalami kematian. Tetapi semut dan Yusuf di 7 tahun kekeringan, maka Yusuf tidak kekurangan sedikit pun makanan. Ada begitu berlimpah makanan. Dan Alkitab mengatakan semua orang dari seluruh dunia mencari gandum di Mesir. Kenapa? Hanya di Mesir satu-satunya tempat yang ada gandum. Saya tidak tahu apa yang kita terjemahkan dalam praktek kita sehari-hari, tapi saya mengatakan anak-anak Tuhan harus menggunakan setiap kesempatan. Anak-anak Tuhan harus memanfaatkan. Jangan buang-buang kesempatan. Dan saya mau mengatakan kalau kesempatan itu dilewatkan, jangan tunggu 1 tahun, jangan tunda 1 tahun. Besok pun, kalau kita menunda kesempatan, besok pun kesempatan yang ada yang kita tunda, itu akan menjadi kesempatan yang terlambat, waktu yang sangat terlambat. Oleh sebab itu, di hari-hari ini kita manfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan bukakan, manfaatkan. Sebab kita akan lihat kesempatan itu akan menjadi seperti pintu. Kita masuk pada pintu yang kecil, tapi kalau kita gunakan pintu yang kecil, kita akan mengalami seperti kita masuk pada kesempatan yang lebih besar, yang sangat besar. Kenapa? Kita menghargai kesempatan yang kecil itu. Ya, oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, saya juga
mengambil pelajaran dari semut itu. Gunakan kesempatan dalam hidupmu. Saya tidak tahu kesempatan apa yang sudah Tuhan bukakan buat kita. Ada kesempatan untuk melayani, ada kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk belajar. Untuk kaum muda, saya mengatakan orang-orang muda, kalau ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, lakukan itu. Sebab kesempatan itu kalau sudah terlewatkan, kita tidak bisa mendapatkan kembali. Manfaatkan kesempatan itu. Ya, nah semut itu disebutkan mengumpulkan makanan. Tidak disebutkan makanan itu apa. Tetapi dalam bahasa yang lain saya melihat ada menggunakan terjemahkan makanan yang dia kumpulkan itu adalah roti, lechem. Ya, dalam bahasa aslinya roti seperti Bethlehem, ya, rumah roti. Dia menggunakan istilah lechem, itu roti. Dan roti itu secara jasmani, ya kehidupan kita, ya makanan kita cari uang dapat untuk makanan kita. Tetapi Tuhan katakan hari-hari ini seperti semut itu bekerja bukan untuk jangka waktu yang pendek, tapi jangka waktu yang panjang. Maka Tuhan juga ajarkan kepada orang-orang yang mencari Dia. Waktu Tuhan pecahkan 5 roti, 2 ketul ikan, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Mereka kenyang dan mereka cari Tuhan. Saya melihat ini gejala orang Kristen pada akhir zaman ini, ya. Mereka cari Tuhan, di mana mereka cari Tuhan, tidak mendapatkan. Dan suatu saat mereka mendapatkan Tuhan. Mereka katakan, Tuhan, kami mencari Engkau. Tuhan katakan, kamu mencari aku bukan karena engkau melihat Anda, tapi mencari aku karena apa? Engkau kenyang. Dan Tuhan katakan apa? Bekerjalah, bukan untuk roti atau makanan yang dapat binasa. Saya mengatakan, mungkin tadi kesaksian Bu Eko secara jasmani di Surabaya sudah cukup, ya. Tetapi Tuhan katakan, kalaupun kita harus bekerja hari-hari ini, lebih dari hanya bekerja di jasmani kita, ya, di pekerjaan kita. Ada pekerjaan yang harus kita kerjakan apa? Bukan untuk roti yang dapat binasa, tapi untuk roti yang dapat membawa kita sampai kehidupan yang kekal. Inilah apa? Firman Allah. Hari-hari ini, inilah yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Enggak cukup dengan makanan kita, pangan, sandang, makan kita cukup. Tetapi ada satu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun juga, itu kebutuhan rohani kita. Rohani kita hanya dapat dipenuhi kalau kita puas dengan firman Allah. Itulah roti yang turun dari surga. Roti yang turun dari surga. Tuhan katakan, akulah roti yang turun dari surga. Siapa yang makan bagiku, dia tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Inilah yang harus kita alami dalam hari-hari hidup kita. Biar kita boleh mengalami selama masih ada kesempatan untuk menikmati mengumpulkan firman Allah. Kita bisa mengumpulkan firman Allah lewat kita mendengarkan firman Allah. Ada banyak kesempatan hari ini sampai hari ini pun kita di Indonesia bebas untuk beribadah. Oh, luar biasa. Walaupun kita hidup di Indonesia, kita orang minoritas, tapi negara menjamin kita bebas beribadah dimanapun, kapanpun. Tapi saya mengatakan tidak selamanya akan terjadi demikian. Tidak selamanya akan terjadi masa sekarang. Itu bagian musim dingin. Kalau musim kemarau ini, musim tuai ini, ada banyak roti. Kita dapat dengar di mana-mana, di radio, di persekutuan-persekutuan. Kita dapat baca, ya, kita dapat membaca firman Allah disampaikan. Internet, surat kabar di mana-mana begitu banyak firman Allah seperti musim kelimpahan. Kita gunakan, sebab akan ada waktunya. Tuhan katakan, aku akan mengirimkan kelaparan. Bukan lapar akan makanan, bukan haus akan minuman, tetapi lapar akan apa, saudara? Firman Allah. Di mana saat itu akan mengatakan, tidak akan ada firman Allah. Tidak, biar kita keliling dunia tidak akan ada firman Allah. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin saja khotbah masih ada, tetapi bukan firman Allah yang didengarkan oleh jemaat. Mungkin saja Alkitab ini masih ada, tapi orang membaca itu sebagai tulisan biasa, sebab mereka tidak menganggap itu sebagai firman Allah, sehingga mereka mengalami kehampaan. Kalau orang mengalami kehampaan, dan itulah gejala masyarakat modern hari-hari ini, emptiness, kehampaan. Semuanya ada, punya istri cantik, punya anak-anak hebat, pandai, punya harta, punya pangkat, tetapi dia mengalami kekosongan. Mereka melakukan hal yang konyol. Oleh sebab itu hari-hari ini isi hati kita ini, lumbung itu hati kita
hanya dapat diisi dengan firman Allah. Firman itu hanya dapat memenuhi, hanya firman yang dapat memenuhi lapar dan dahaga kita secara rohani. Kita tidak bisa dengan makan. Orang pikir makan sehingga badannya jadi besar, hatinya tetap kosong. Orang pikir entertain bisa memuaskan rohaninya, tidak bisa. Orang pikir uang, orang pikir apa saja, semua itu tidak dapat memuaskan hati kita. Hanya roti itu, itulah yang dikejar oleh semut, roti jasmani. Tapi Tuhan katakan itu merupakan kiasan buat kita anak-anak Tuhan dalam segala kelemahan kita. Kejar ini, tampuk ini, supaya saatnya nanti firman Allah itu seperti tidak ada lagi. Firman Allah sudah mendarat daging kita. Firman Allah di dalam hidup kita ini. Hidup kita ini Tuhan katakan bagaikan bencana yang menampung harta yang indah, harta yang mulia. Kita tampung dalam bencana hati hidup kita. Kita tidak pernah kekurangan firman Allah. Amin. Kita hidup dari iman, kita hidup dari firman Allah. Bahkan kita akan jadi pakai oleh Tuhan membagikan firman Allah. Oh, haleluya. Inilah hikmat yang pertama, semut. Kemudian binatang yang kedua yang lemah disebutkan pelanduk. Jujur, saya pada saat pertama kali membaca pelanduk ini saya tidak tahu ya, pelanduk ini binatang apa ini ya. Pak Benny mungkin mengerti ya. Kalau saya jujur, saya baca pelanduk ini binatang apa ini. Saya cari-cari di Google ya. Oh, katanya semacam kancil ya. Cari ini dalam bahasa Inggris nama rock badger. Ini binatang yang ada di bukit-bukit batu. Dan Alkitab mengatakan ini memang semacam ikan kecil seperti itu ya, seperti musang mungkin seperti demikian, kecil, dan itu hidupnya di bukit-bukit batu, di celah-celah batu. Dan ayat mengatakan itu bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu yang sangat kokoh, yang kuat. Gempa bumi berapa skala Richter pun tidak akan menggoncangkan bukit batu itu. Kegoncangan sehebat apapun tidak akan merobohkan bukit batu itu. Nah, hikmat apa yang ada pada pelanduk? Saya mengatakan hikmat yang ada pada pelanduk yaitu dia mengenal dirinya dengan segala kelemahannya. Tetapi juga dia tahu di mana dia harus berlindung. Dia kenal dirinya tidak kuat. Dia tahu dirinya tidak kuat. Oleh sebab itu dia cari tempat perlindungan yang tidak tergoyahkan. Itulah bukit batu. Seandainya maafkan pelanduk ini dia tidak tahu diri, dia habis tergilas dengan kekejaman dunia, dengan buasnya, lingkungan guna, dia akan dimaksa oleh binatang-binatang. Tapi pelanduk ini dia berhikmat. Setiap kali datang serangan, perlindungan di mana saudara? Bukit batu yang tidak terjangkau oleh binatang yang hebat. Singa tidak bisa memakan dia. Kenapa? Dia sembunyi di celah-celah bukit batu, di mana tangan singa, apalagi mulutnya tidak bisa menjangkau itu, dan dia selamat. Itu hikmat yang Tuhan berikan buat pelanduk, dan Tuhan ajarkan buat kita belajar dari pelanduk. Apa? Hari-hari kita harus menyadari bahwa kita ini sangat lemah. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Dibandingkan dengan kejamnya kehidupan, maka manusia itu sangat lemah. Tadi saya kuatkan dalam kesaksian, Bu Livi mengatakan setiap hari tidak tahu, satu langkah mau melangkah tidak ngerti ya. Dan saya mengatakan Alkitab menuliskan bahwa antara kita dengan maut berapa mil, berapa kilo, berapa? Hanya selangkah. Selangkah itu dapat dikonversi dengan satu hasta. Selangkah itu bisa dikonversi dengan 1 detik. Sebab kita kalau melangkah butuh berapa jam? Ya, berapa jam? Biar opa-opa juga melangkah sudah ya tidak berjam-jam ya. Cuma 1 detik paling. Selangkah itu bisa dikonversi jadi 1 detak jantung kita. Selangkah itu bisa dikonversi 1 hembus nafas kita. Sedemikian kita dekat dengan maut. Kita ini terlalu lemah. Dan yang saya melihat contoh orang yang demikian adalah siapa? Daud. Contoh orang yang mengadopsi hikmat dari semut, Yusuf. Sedangkan pelanduk ini bangsa yang lemah
Contoh orang yang adopsi hikmat dari langit adalah Daud. Pernah tahu Daud itu siapa? Pahlawan yang gagah perkasa, panglima yang gagah perkasa, yang selalu dimanapun dia selalu mengalami kemenangan. Tetapi kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, maka dia selalu mengatakan, Tuhan, saya ini terlalu dekat dengan maut, terlalu lemah, seolah-olah setiap saat dia dicekam dengan apa? Kematian. Dan satu saat dia katakan, musuh-musuh yang menginginkan kematian itu bahkan lebih banyak dari rambut di kepala. Coba saudara baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke 69, Mazmur 69. Saya akan perlihatkan begitu lemahnya kita, saudara. Semuanya seperti bisa menyebabkan kematian kita. Selemah itu. Oleh sebab itu jangan merasa diri kuat. Ini kegagalan, ini kejatuhan orang-orang hebat. Kenapa? Sebab dia tidak menyadari kelemahannya. Dia merasa kuat dan dia tidak mampu, sebab manusia itu ternyata terlalu lemah. Kitab Mazmur pasal yang ke-69, kitab Mazmur 69 ayat yang ke-9, mungkin kita sedang mengalami hari-hari demikian dalam usaha. Ya, tadi kesaksiannya, rasanya waktu melihat ini bisa selesai enggak ya? Secara keuangan lemah, secara kepandaian lemah, kecil kekuatan seperti semut, tapi lemah juga seperti pelanduk, enggak ada kemampuan untuk menyelesaikan. Ya, tapi ayat mengatakan apa? Ayat yang kelima demikian bunyinya. Mazmur 69 ayat yang kelima. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlahnya orang-orang yang menghendaki, yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, ya. Kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku. Orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku. Orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah. Noda meliputi muka. Aku menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku, dan seterusnya. Ya, kita bisa baca. Inilah Raja Daud mengatakan, aku ini lemah. Oleh sebab itu, dalam ayat yang lain kitab Mazmur, pada Alkitab saya sangat enak ya. Dari saat dia menuliskan, aku ini terlalu lemah, dikelilingi oleh maut, orang-orang yang ingin mencabut nyawa, rasanya begitu dekat. Tetapi Mazmur pasal 71, Mazmur pasal 71, dia melihat siapa? Gunung batu. Siapa gunung batu itu? Siapa? Tuhan. Tuhanlah gunung batuku. Ya, seringkali kita pada saat kita kekurangan sesuatu, kita cari siapa yang kita ingin meminta tolong, ya. Kepada siapa kita ingin minta tolong? Kurang uang, cari orang yang punya uang. Ayo beri aku uang. Nggak punya kemampuan, cari orang yang mampu. Ayo beri aku, ya, tolong aku. Kepada siapa? Padahal Tuhan katakan, orang-orang itu pun punya pergumulan sendiri. Orang-orang itu pun tidak Superman. Mereka pun ada kelemahan, mereka pun ada keterbatasan. Oleh sebab itu malam hari ini saya mengatakan buat kita, buat keluarga, pada saat kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi, sebenarnya itu cara Tuhan untuk membawa kita. Satu-satunya yang dapat melindungi kita bagaikan celah batu, gunung batu, itulah Tuhan. Datang dalam doa, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Amin. Kalau baca pasal 71, Mazmur 71, gunung batu itulah gunung batu bagi pelanduk. Itu gunung batu buat kita sekalian. Ayat yang pertama demikian. Padamu ya Tuhan, ini satu doa. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku. Oleh karena keadilan, sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Ini suatu doa. Ayat yang ketiga, jadilah bagiku gunung batu, tempat
berteduh, kuku pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Amin. Hanya orang-orang yang tahu berlindung, yang menyadari kelemahannya dan tahu kepada siapa dia harus berlindung. Sebab kemudian dalam kitab Yeremia mengatakan, Yeremia 17, coba baca di rumah, orang yang mengandalkan manusia, orang yang berlindung pada manusia, dia akan berada di bawah kutuk Allah. Tapi siapa yang mengandalkan Tuhan, berlindung kepada Tuhan, Tuhan di gunung batunya, maka dia akan diberkati. Walaupun menghadapi masa sukar, walaupun menghadapi musim kering, dia akan tetap berbuah, berhasil dalam kehidupannya. Amin. Nah, inilah yang harus kita alami. Seperti pelanduk. Kalau kita merasa kuat, mungkin ada kita setengah berhikmat. Kita merasa lemah, tapi kita mencari kesenderan ke tempat-tempat yang tidak selayaknya. Waktu orang Israel kemudian mencari perlindungan kepada Mesir, ya, menjadi ejekan. Dia seperti bertumpu pada bambu, tongkat bambu. Ya, seperti ada pepatah, dia bergelantung kepada kayu akar yang rapuh, yang lapuk. Apa yang terjadi? Mengalami kehancuran. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita mengalami Tuhan, gak mampu lagi, gak berdaya lagi. Seperti Daud berdoa, Tuhan, dengarkan, sendekkan telingamu untuk seruanku. Engkau tahu kelemahanku, Engkau tahu kesalahanku. Aku hidup penuh dengan noda, tapi Tuhan tolong aku. Itu suatu pengakuan. Sehingga kita akan mengalami dalam setiap ketidakberdayaan, Tuhan melindungi kita. Dia gunung batu kita. Amin. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga disebutkan belalang. Ya. Belalang. Siapa yang tidak tahu belalang di sini? Saya pikir semua kita tahu belalang. Tapi mungkin jarang kita yang melihat belalang seperti yang dituliskan pada ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saya terus terang sampai umur sekian, saya tidak pernah melihat belalang itu banyak sekali. Paling saya lihat cuma satu, ya, tangkap, lari, tangkap, ya, sebab dia lincah, ya, dia cepat sekali melompat. Tetapi disebutkan belalang itu berbaris. Ya, dalam Alkitab belalang banyak dalam pengertian sebagai penghukuman Allah. Banyak menuliskan bahwa belalang itu adalah cara untuk menghukum umat Tuhan yang tidak berbakti kepada Dia. Tetapi belalang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi inspirasi, menjadi hikmat buat umat Tuhan. Disebutkan walaupun tidak punya raja, berarti belalang itu apa? Semuanya apa? Seragam. Nggak ada belalang lebih gede, tapi semuanya sama. Besarnya sama, bentuknya sama semua. Ada mengatakan mereka berbaris dengan teratur. Kalau mereka ini sampai banyak sekali itu hanya bisa tertutup dengan belalang ini. Sangat banyak bisa gelap. Dan kalau belalang menyerbu, itu biar itu padang yang sudah siap dituai itu banyak, ratusan hektar, ribuan hektar sekalipun. Tapi kalau belalang sampai jutaan belalang, itu dalam waktu yang singkat, nggak hitung berhari-hari. Itu cuma beberapa waktu saja, habis, makan dia terbang. Tuhan katakan demikian. Dia begitu berbaris dengan teratur, datang dengan teratur, pergi dengan teratur. Walaupun tidak dikomando, walaupun tidak ada yang ngatur-ngatur, tetapi semua seperti sehati, sepikir, satu tujuan. Saya membayangkan seandainya ada belalang yang mau-maunya sendiri dalam praktek itu, tabrakan. Seperti sudah pernah lihat orang naik sepeda, satu macam-macam itu semuanya rubuh. Seperti itu kira-kira, kan? Sedemikian. Ya. Tetapi ayat mengatakan belalang itu bisa rapi. Itu hikmat apa yang ada dalam belalang? Yaitu itu gambaran tentang orang-orang yang bisa bekerja sama dengan sangat rapi, bisa bekerja sama dengan sesamanya. Saya baru kali ini bertemu dengan Bapak Benny. Tadi siang kita bertemu. Saya tidak membayangkan Bapak ini. Mbak itu sudah menceritakan. Saya sekarang berjemaat digembalakan dengan gereja GBI Philadelphia Blessing, kan Pak Benny.
Saya berusaha seperti apa bukannya Pak Beni. Dan baru tadi, oh ini itu Pak Beni ya. Dan walaupun kita baru pertama kali bertemu, ya Pak Beni mungkin juga pertama kali melihat saya ya. Tapi seperti chemistry-nya itu udah masuk ya. Kita ngomong dengan ya seperti udah lama pernah kita bertemu. Ya. Saya membayangkan Tuhan, semoga dimanapun kita berada kita bisa menjalin. Kita sama-sama hamba Tuhan, kita sama anak-anak Tuhan. Bukan merasa yang satu lebih, tetapi kita sama. Bukan yang satu anak buah, yang satu pemimpin. Disebutkan rombongan belalang itu semuanya anak buah. Nggak ada yang pemimpin, nggak ada yang lebih dari, tapi semuanya sama, sederajat. Tapi kok anehnya bisa satu tujuan. Kenapa? Alkitab mengatakan sebab mereka memiliki satu roh, satu kasih. Nah, semoga itulah yang kita miliki hari-hari ini. Ya, tempat ini juga, ya, dan kita terus terang dunia juga secara ekonomi membentuk persekutuan demikian. Hotel ada namanya apa? Persatuan Pengusaha Hotel begitu. Kenapa? Ya, apa saja, semua profesi-profesi, semua bidang-bidang usaha itu membentuk jaringan. Dunia mengadopsi dari hikmat apa namanya ini? Belalang. Sebab di dalam persatuan itu akan jauh lebih kuat. Oleh kenapa itu ada terjadi merger, terjadi penyatuan supaya lebih kuat. Dan saya sedih melihat kenapa justru umat Tuhan, justru anak Tuhan, justru hamba-hamba Tuhan tidak bisa mengadopsi hikmat dari belalang. Di saat orang dunia sudah sangat menarik, ya, menyerap pikiran dari belalang itu, justru kita yang seharusnya lebih dari mereka. Kita sepertinya mau single fighter, ya, mau menang sendiri, mau berjuang sendiri, nggak ada apa-apanya. Seandainya belalang itu cuma satu, paling banter dia cuma bisa makan satu tanaman. Tapi kalau dia rombongan jutaan belalang, hektar-hektar tanaman itu habis dalam waktu yang singkat. Kita dapat melakukan pekerjaan yang besar. Kira-kira begitu Pak Beni? Ya, kalau saya sangat terbatas. Pak Beni juga terbatas. Tapi kalau kita join, apalagi ada satu lagi, kita membentuk satu jaringan yang besar. Oh, luar biasa, betapa dahsyat anak-anak Tuhan. Amin. Dahsyat gereja Tuhan. Oh, luar biasa. Tapi kenapa kita seperti terkotak-kotak? Nah, itu yang Tuhan ingin terjadi dalam tubuh Kristus. Tuhan katakan, tubuh Kristus banyak anggota, banyak. Sudah lihat ini tubuh Kristus ini terdiri dari triliunan sel. Enggak satu sel, triliunan sel ada membentuk tubuh kita ini. Tapi sama-sama saling membantu. Seperti kaki kanan berjalan. Kalau mereka saling kiri, kaki kanan berjalan, jatuh. Tapi saya mendengarkannya, ya, kalau kaki kanan melangkah, dia memang di muka. Untuk apa dia di muka? Menarik kaki kiri, lebih maju dari dia. Kaki kiri juga sudah maju. Untuk apa? Untuk menarik kaki kanan lebih maju dari dia. Dan nggak ada iri hati. Dia senang sama-sama sehingga kemudian bisa maju. Kalau kita makan, apa saling menjegal, bisa tergigit-gigit ya lidah kita. Tapi saling membantu. Gigi itu seperti mengganggu, lidah itu seperti saling. Tuhan katakan, itulah tubuh Kristus. Seharusnya begitu gereja Tuhan. Satu tujuan, satu hati, satu pikiran, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Coba baca dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Itu luar biasa Tuhan mau bentuk kita. Tapi seringkali kita abaikan itu. Dan yang terakhir Tuhan katakan apa? Seperti cicak. Sampai di sini belum pernah lihat cicak. Anak kecil lagu pertama yang diajarkan di TK mungkin cicak di dinding. Sudah, ayat mengatakan cicak itu yang dapat kau tangkap dengan mudahnya dengan tangan. Tapi Alkitab mengatakan dia ada di mana-mana. Bahkan dia ada di istana raja. Sudah tahu istana raja itu pengawalnya super ketat. Tidak semua orang bisa masuk istana raja. Cicak bisa masuk. Kenapa cicak bisa masuk? Bukan karena pengawalnya lengah, luput ya sehingga cicak bisa lolos. Bukan karena itu. Tetapi kenapa dia berada dan dibiarkan itu? Sebab cicak berguna. Apa guna cicak? Anak saya kalau main-main dengan cicak, jangan, itu teman kita. Untuk apa, Zak? Makan nyamuk, insek gitu.
Dia berguna. Bukan pengawal nggak tahu dia ada cicak yang bisa gampang dimakan. Tapi kenapa dibiarkan? Seandainya bukan cicak, ada ular, kira-kira dibiarkan dibunuh sampai mati, dibunuh. Tapi cicak dibiarkan. Ya. Kenapa? Sebab cicak berguna. Di istana raja dia berguna. Di rumah yang biasa berguna enggak? Sama, tetap berguna. Di kubuk berguna. Apa karena dia cuma pilih, aku cuma makan nyamuk di tempat yang bagus saja. Kalau rumahnya jelek, RSSS, aku tidak mau makan nyamuk. Tidak. Cicak ini dia bisa menempatkan diri di mana saja. Menuntut kesaksian Bu Livi ingin berguna seperti cicak. Cicak itu di mana saja dia berguna, sehingga cicak tidak pernah dibinasakan. Di mana saja, apa yang menjadi apa berguna, dia berguna di mana saja. Dan biarlah kita boleh mengalami ini. Ya, Rasul Paulus katakan, ini Rasul Paulus, dalam segala hal, dimanapun juga, aku menempatkan diri seperti di mana aku berada. Tujuannya apa? Supaya aku berguna untuk memenangkan bagi Kristus. Anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, tempat ini semoga berguna buat sekitar. Itulah hakikat dari hidup kita, anak-anak Tuhan. Kita belum berhasil kalau kita hanya bisa membangun gereja besar. Tapi bagaimana kita bisa berguna buat lingkungan kita, berguna buat orang-orang yang di sekitar kita. Tempat ini tidak akan berguna kalau cuma hanya menjadi ATM buat owner, menjadi mesin pencetak uang buat owner, tidak akan berguna. Tapi dia akan berguna kalau dia bisa berdampak positif buat setiap orang. Kita berdoa malam hari ini, walaupun kalau dilihat dibandingkan dengan hotel-hotel besar, ini tidak ada artinya apa-apa nih. Hanya bagaikan cicak saja, hanya bagaikan belalang saja, hanya bagaikan pelanduk saja, hanya bagaikan semut saja. Itu ada banyak gajah-gajah besar. Ini hanya bagai semut saja. Tapi kalau tempat ini berguna, Tuhan habiskan tempat ini untuk berguna. Saya tidak tahu apa satu saat bisa untuk menjadi menampung hamba-hamba Tuhan. Saya tidak tahu kelanjutan atau untuk kemudian bikin persekutuan, saya tidak tahu. Tapi kalau dari Owner sudah, Tuhan biar ini ku habiskan bisa berguna untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, maka Tuhan mendengarkan doa yang sangat bagus. Amin. Malam hari ini inilah hikmat yang luar biasa buat kita. Binatang-binatang yang kecil yang kita temui setiap saat, yang seringkali kita cuma pikir ngapain sih ambil baju besar. Kalau katakan belajar dari mereka, belajar dari semut, belajar dari pelanduk, belajar dari belalang, belajar dari cicak. Sebab di situ menentukan berhasil tidak di hidup kita. Kita berhasil bukan karena kita pandai, bukan karena kita kaya. Kita berhasil hidup kita kalau kita sudah berguna buat sesama dan menyenangkan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Semoga ini boleh jadi berkat buat kita sekalian. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu